Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Maharani, NIM F1C4200006, menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Rizka Raika STMkom. Soal pertama, jelaskan definisi masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan. Manusia memasukkan tahapan baru yang disebut masyarakat informasi. Adapun ciri-ciri masyarakat informasi antara lain, kebutuhan akan informasi sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat, baik untuk berinteraksi antar manusia maupun untuk menunjang kegiatan kerja, kegiatan sosial, dan pengajaran. Serta masyarakat informasi sangat bergantung pada inovasi teknologi yang bekerja. Soal kedua, jelaskan mengapa informasi diperlukan. Karena sistem informasi dapat membuat seseorang mengambil keputusan dengan tepat dan cepat, meningkatkan hasil kreasi yang dihasilkan strategi baru bagi organisasi atau perusahaan dalam meningkatkan hasil kreasi agar tidak kalah saing dengan organisasi atau perusahaan lain, serta mempermudah arus pertukaran informasi dalam lingkup lokal maupun global, mempermudah bagi masyarakat dunia mengakses informasi yang diperlukan, mendorong kemajuan berbagai bidang karena kebutuhan informasi, membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan teknologi. Soal ketiga, apa yang Anda ketahui tentang teknologi? Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan perubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica 2015, teknologi merupakan penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada perubahan dan memanipulasi lingkungan manusia. Soal keempat, apa yang Anda ketahui tentang teknologi informasi? Teknologi informasi atau IT adalah istilah umum untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyimpan, mengubah data dengan segala cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat juga berkualitas. Soal kelima, jelaskan komponen sistem teknologi informasi. Yang pertama, perangkat keras atau hardware adalah semua bagian fisik komputer. Yang kedua, perangkat lunak software adalah data yang disimpan, diformat, termasuk program komputer. Yang ketiga, infoware adalah teknologi yang melekat pada dokumen yang berisi semua data dan gambar yang diperlukan dalam transformasi seperti informasi, prosedur, teknis, metode, cetak biru, dan lain-lain. Fireware adalah yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat digital. Brainware adalah orang yang menggunakan atau menjalankan sebuah komputer. Soal ke-6, jelaskan definisi perangkat keras komputer beserta contohnya. Perangkat keras atau hardware adalah bagian dari sistem komputer yang dilihat, disentuh secara fisik, dan perangkat yang bekerja menjalankan instruksi dari perangkat lunak software. Contoh perangkat keras hardware yaitu prosesor atau CPU, Central Processing Unit, power supply, hard disk, motherboard, sound card, GPU atau FGA, video adaptor, monitor LCD, LED, tabung CRT, dan casing. Soal ke-7, jelaskan definisi perangkat lunak beserta contohnya. Perangkat lunak atau software adalah istilah untuk berbagai program komputer yang berisi instruksi-instruksi terkait pengoperasian komputer atau perangkat keras terkait. Software tidak dapat dilihat secara fisik. Contoh perangkat lunak software yaitu Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Word. Soal ke-8, jelaskan tentang definisi, fungsi dasar, dan tujuan sistem operasi. Sistem operasi ialah pengolah seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem calls ke pengguna sehingga memudahkan pengguna. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi pengguna perangkat keras oleh berbagai program aplikasi, serta para pengguna secara umum
Secara umum, sistem informasi memiliki 3 tujuan dasar, yaitu 1. Efisiensi. Sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Yang kedua, kemudahan. Sistem operasi memudahkan komputer untuk dipakai. Yang ketiga, kemampuan revolusi. Sistem operasi dirancang sedemikian rupa untuk pengembangan yang lebih efektif. Pengujian dan penerapan fungsi-fungsi sistemnya yang baru tidak mengganggu sistem yang telah ada. Soal ke-9, berikan contoh penerapan IT pada bidang tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang pendidikan, penerapan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Penggunaan e-learning dalam pembelajaran mahasiswa. Pada bidang ekonomi, banyak situs jual beli online. Pada bidang hiburan, banyak situs streaming video, musik, film, dan lain-lain. Itulah presentasi untuk ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi saya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.